Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Ustadz Al-Fauzi Al-CMA selaku dosen pembimbing dan penguji mata kuliah Hadis Tarbawi. Pada kesempatan kali ini saya memohon izin untuk menguraikan jawaban-jawaban soal ujian akhir semester 2 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban nomor pertama mengenai toleransi. Di dalam Islam, toleransi disebut dengan kata tasamuh yang mempunyai arti kemudahan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa agama Islam memberikan kemudahan bagi siapapun untuk menjalankan apa yang telah diyakini sesuai dengan ajaran masing-masing tanpa adanya tekanan atau kita tidak mengusik kepercayaan yang telah dijalani oleh orang lain. Kemudian adapun dalam konteks masyarakat dan agama, toleransi bisa didefinisikan sebagai suatu sikap atau perbuatan yang melarang adanya diskriminasi pada masyarakat-masyarakat tertentu yang memiliki perbedaan atau tidak bisa diterima oleh orang-orang pada umumnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang maknanya sebagai berikut. Perbedaan umatku adalah rahmat. Perbedaan itu tidak menimbulkan fitnah, justru sebagai rahmat, yakni kita boleh memilih salah satu perbedaan pendapat yang berbeda itu sesuai dengan kondisi yang ada. Di dalam Islam, toleransi diperbolehkan, namun ada toleransi yang tidak diperbolehkan, yakni toleransi dalam hal akidah dan syariat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kafirun, Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dalam hal tersebut kita tidak boleh mencampur adukan akidah Islam dengan pembelajaran agama lain. Yang kedua ialah mengenai persoalan gaji yang boleh diterima oleh seorang pengajar dan apakah diperbolehkan mematokkan harga bagi seorang dai atau daiyah. Yang pertama, diperbolehkan mengambil upah oleh seorang pengajar apabila seorang pengajar telah menyelesaikan dan menuntaskan tugasnya sebagai pengajar kepada anak-anak muridnya. Jangan sekali-kali seorang pengajar mengambil gaji buta atau dalam artian seorang pengajar tersebut tidak menyelesaikan dan menuntaskan tugasnya sebagai seorang pengajar kepada para murid. Untuk sebuah patokan harga yang diberikan oleh seorang dai atau daiyah atau seorang pengajar ketika ia menyampaikan ilmunya kepada masyarakat luas itu tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan, karena apa yang kita miliki semuanya termasuk ilmu yang hanya Allah titipkan kepada kita itu adalah ilmu yang sedikit dibandingkan ilmu yang Allah punya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Yasin ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun, yang artinya ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Di sini dijelaskan orang-orang yang mendapatkan petunjuk ialah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepada siapapun ketika ia menyampaikan suatu ilmu, menyampaikan apa yang ia punya, karena semua yang ia punya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jawaban untuk nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Pengaruh orang tua dan pengajar bagi peserta didik. Pengaruh orang tua dalam pendidikan. Pada dasarnya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci atau Islam, bahwa statusnya itu bersih dan Islam baik bagi anak seorang muslim ataupun non-muslim. Kemudian orang tuanya lah yang memelihara dan memperkuat keislamannya atau bahkan mengubah agamanya menjadi Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Ada hadis yang memperkuat tentang masalah ini, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah yang maknanya sebagai berikut. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang anak Adam melainkan ia dilahirkan atas keadaan fitrah atau Islam, maka kedua orang tuanya lah yang bertanggung jawab yang menjadikan
anak tersebut menjadi beragama Yahudi, Nasrani, dan beragama Majusi. Bagaikan seekor binatang yang melahirkan seorang anak. Bagaimana pendapatmu? Apakah didapati kekurangan? Kemudian Abi Hurairah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Ar-Rum ayat 30. Tetaplah atas firman Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada pengerubahan pada fitrah Allah atau agama Allah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dari hadis tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya setiap anak yang dilahirkan di muka bumi ini pada dasarnya telah membuat perjanjian pada usia 40 tahun dan telah dibaiat oleh Allah Subhanahu wa taala, telah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan satu-satunya yang pantas ia sembah. B. Pengaruh seorang pengajar dalam pendidikan seorang murid. Seorang guru sangatlah berperan penting dalam pengajaran karena seorang guru merupakan seseorang yang akan menuntun kita kepada ilmu Allah setelah kedua orang tua kita, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadisnya yang bermakna dari Syu'aib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada seorang raja, dia mempunyai seorang ahli sihir. Setelah itu ahli sihir itu tua. Dia berkata kepada sang raja, aku telah tua, kirimkan kepadaku seorang anak remaja untuk aku ajarkan kepadanya ilmu sihir. Kemudian didatangkan kepadanya seorang anak remaja untuk diajarinya. Di jalan yang dilalui anak itu ketika pergi kepada ahli sihir itu ada seorang pendeta. Maka ia mampir kepada pendeta itu dan mendengarkan ajarannya. Ternyata ajaran pendeta itu sangat mengagumkan baginya. Setiap remaja yang datang terlambat kepada ahli sihir itu, dia dipukulnya, lalu dia mengadu kepada si pendeta. Pendeta itu berkata, jika kamu takut kepada ahli sihir karena terlambat datang, katakanlah kepadanya, aku terlambat karena dihalangi keluarga. Dan jika kamu takut kepada keluargamu, katakanlah kepadanya, aku terlambat pulang karena dihalangi ahli sihir. Maka berjalanlah suasana demikian dalam beberapa waktu. Pada suatu ketika dia melewati seekor binatang besar yang menghambat manusia berlalu lintas. Lalu anak remaja itu berkata, sekarang aku tahu si ahli sihirlah yang lebih utama atau si pendeta. Kemudian diambillah sebuah batu, lalu dia mengucapkan, ya Allah, jika ilmu pendeta itu lebih engkau senangi daripada ilmu tukang sihir, bunuhlah binatang itu sehingga orang-orang pun dapat lewat. Setelah peristiwa itu remaja pergi mendatangi pendeta, memberitahukan kejadian tersebut. Kata pendeta mengatakan kepadanya, wahai anakku, sekarang kamu lebih utama daripadaku. Ilmu yang kamu miliki telah sampai pada tujuan yang telah aku harapkan. Akan tetapi kamu harus ingat bahwa kamu akan mendapat cobaan jika kamu telah dicoba. Janganlah sampai menunjukkan bahwa akulah yang mengajarimu. Remaja itu dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang yang terkena penyakit kusta. Bahkan ia dapat mengobati berbagai macam penyakit yang diderita oleh manusia. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bagaimana keberhasilan pendidikan seorang guru kepada seorang muridnya, pengaruh seorang guru kepada muridnya. Pengaruh seorang guru dari kalangan ahli agama lebih berhasil daripada guru tukang sihir tersebut, karena kebenaran ajarannya. Tukang sihir tersebut tidak dapat mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi murid tersebut, karena kebenaran ajarannya dapat dibuktikan oleh muridnya sehingga menumbuhkan kepercayaan yang kuat terhadap gurunya tersebut, yakni seorang pendeta tersebut. Jawaban nomor 4 mengenai Nabi yang selalu yang juga memberikan aset atau keleluasaan bagi seorang wanita dalam menuntut ilmu. Nabi sangat memperhatikan pendidikan bagi kaum wanita. Nabi tidak pernah membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal mencari ilmu, karena pada dasarnya menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, sebagaimana sabda Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya mencari ilmu atau menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Rasulullah memberikan akses yang sama kepada perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan dari beliau. Rasulullah tidak pernah melarang kalau ada sahabat perempuan yang ingin mengkaji dan belajar bersama beliau. Nabi juga tidak pernah menghalang-halangi kaum perempuan untuk mengikuti sholat berjamaah di masjid.
Rasulullah juga tidak pernah masung sikap kritis yang dilontarkan kepada perempuan yang ingin mengetahui dan mendalami suatu masalah. Beliau tidak pernah mencegah seorang perempuan yang ingin berdebat dalam suatu masalah. Beliau juga tidak pernah menghalang-halangi kaum perempuan, termasuk juga kepada Aisyah radhiyallahu anha yang mengemukakan masalah bahkan sampai hal yang paling tabu sekalipun. Kecuali itu, Rasulullah memberikan peluang partisipasi kepada perempuan, bahkan dalam hal urusan yang paling maskulin sekalipun. Misalnya Rasulullah SAW memberikan izin atau memperbolehkan kaum perempuan dalam memasuki medan perperangan. Beliau juga selalu melibatkan istri-istri beliau pada setiap aktivitasnya. Jadi, dalam hal menuntut ilmu, antara laki-laki dan perempuan tidak ada yang membedakan. Semuanya mempunyai hak atas ilmu yang telah Allah turunkan di muka bumi ini. Untuk jawaban nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang menerangkan tentang hal tersebut, yakni hukuman bagi para murid yang melanggar. An Amri bin Syu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna sab'i sinina wa adribuhum 'alaiha wa hum abna wa ashrin wa farraqu bainahum fil madaji'i. Rawahu Abu Daud. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perintahkanlah anak-anakmu melaksanakan salat sedang mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka karena tinggalkan salat sedang mereka berusia 10 tahun dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya." Hadis riwayat Abu Daud. Hadis di atas menjelaskan bagaimana mendidik agama pada anak-anak. Pendidikan agama diberikan kepada anak-anak sejak kecil, sejak dini, sehingga nanti usia dewasa perintah-perintah agama dapat dilakukan secara mudah dan ringan. Di antara perintah agama yang disebutkan dalam hadis tersebut ada 3, yakni perintah melaksanakan sholat, perintah memberikan hukuman bagi pelanggarnya, dan perintah mendidik pendidikan seks bagi anak. Apabila pendidikan agama itu tidak diberikan kepada anak sejak kecil, maka akan sukarlah baginya untuk menerimanya nanti kalau ia sudah dewasa. Karena dalam kepribadiannya yang terbentuk sejak kecil itu tidak terdapat unsur-unsur agama. Hal itu berarti jika dalam keberadaan itu tidak ada nilai-nilai agama, akan mudahlah orang-orang melakukan segala sesuatu menurut dorongan dan keinginan jiwanya tanpa mengindahkan kepentingan dan hak orang lain. Ia selalu didesak oleh keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan yang pada dasarnya tidak mengenal batas-batas, hukum-hukum dan norma-norma agama. Tujuan pendidikan agama adalah agar jiwa seseorang dapat menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat berusaha untuk berkepentingan keluarganya, kepentingan masyarakat, serta dapat berkata jujur dan berpihak kepada yang benar, serta mau menyebarkan benih-benih kebaikan kepada manusia lainnya. Pendidikan agama yang baik tidak hanya memberi manfaat bagi yang bersangkutan saja, akan tetapi akan membawa keuntungan dan manfaat terhadap masyarakat lingkungan, bahkan masyarakat ramai dan umat manusia seluruhnya. Contohnya adalah perintah sholat. Orang tua sebagai penanggung jawab pendidikan anak-anaknya diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar memerintahkan anak-anaknya melaksanakan sholat. Yang sabda beliau yang maknanya sebagai berikut: perintahkanlah anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka berusia 7 tahun. Jadi pendidikan kepada anak untuk sholat dimulai pada usia 7 tahun. Jika usia 10 tahun anak belum juga melakukan sholat, maka anak tersebut boleh diberikan hukuman berupa pukulan, asal pukulan tersebut tidak pada daerah kepala anak tersebut. Dari usia 10 tahun juga Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para orang tua untuk memisahkan ranjang antara anak laki-laki dan perempuan, karena pada usia tersebut anak sudah mulai akil balik. Jadi yang ada dalam hadis tersebut dijelaskan memerintahkan kepada orang tua untuk memberikan hukuman kepada anaknya yang tidak mau melaksanakan sholat pada usia 10 tahun, maka diperbolehkan untuk memukul anaknya, namun tidak pada bagian kepalanya. Syukran kasir, apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.